Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muslifah selaku Master of Ceremony kali ini di acara pengundian nomor urut calon anggota legislatif DEMA UNS dan juga calon presiden dan wakil presiden BEM UNS tahun 2021. Yang saya hormati, Mbak Umi, selaku Ketua KPU UNS tahun 2020 dan panitia KPU lainnya. Kemudian yang saya hormati Panwas dan juga DEMA UNS tahun 2020, yang saya hormati calon anggota legislatif DEMA dan juga calon presiden dan wakil presiden BEM UNS tahun 2021, serta yang saya hormati, serta yang saya banggakan yaitu rekan-rekan yang telah hadir dalam acara kali ini. Sebelum langkah ke acara, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu agar agenda kali ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada sore kali ini sebelum saya menyampaikan tata tertib dalam forum kali ini. Off mic hanya boleh dinyalakan ketika diminta untuk on mic. Yang ketiga, pakaian bebas, sopan, dan rapi. Keempat, seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang kelima, izin ketika mau live dengan alasan yang jelas di kolom chat. Yang keenam, dilarang membuat keributan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, setiap keputusan KPU tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Yang kedua, sambutan dari Ketua KPU UNS tahun 2020. Yang ketiga, pengundian nomor urut calon anggota legislatif DEMA UNS. Yang keempat, pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden BEM UNS tahun 2021. Dan yang kelima, pembacaan keputusan oleh Ketua KPU UNS tahun 2020. Dan yang keenam, orasi oleh masing-masing calon anggota legislatif DEMA UNS. Ketujuh, orasi oleh masing-masing paslon presiden dan wakil presiden BEM UNS tahun 2021. Dan yang terakhir, penutup. Sekali lagi, sebelum masuk ke acara pertama, saya ingatkan untuk para hadirin yang ada di forum kali ini untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, memasuki yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan Mars Mahasiswa. Untuk bagian operator, dipersilakan untuk menyiapkan instrumennya.
Baik, untuk operator dilanjutkan dengan Mars mahasiswa. Silakan dipersiapkan. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu Fatwa KPU UNS tahun 2020. Kepada Mbak Umi, waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Mohon maaf, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa melakukan untuk berkumpul untuk melakukan pengundian nomor urut caleg dan paslon capres cawapres BEM UNS pada sore hari ini. Yang saya hormati calon anggota legislatif DEMA UNS tahun 2021 serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM UNS tahun 2021 yang saya sayangi dan saya banggakan semuanya di sini teman-teman KPU dan teman-teman PPU serta panitia, dan tak lupa juga yang saya hormati Ketua Panwaslu
dan juga Ketua DEMA UNS yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada sore hari ini. Sekiranya untuk acara hari ini saya harapkan bisa diikuti dengan baik dan lancar, sehingga nantinya juga akan dihasilkan hasil yang baik juga. Dan saya harapkan ke depannya setelah pengundian nomor urut ini yang nanti akan berkelanjutan tentunya kepada kampanye dan juga pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar untuk kedepannya seperti itu. Sambutan dari saya mungkin cukup itu saja, bisa dilanjutkan langsung ke pengundian nomor urut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memasuki acara ini, saya ingatkan kembali bagi peserta yang belum on-cam, diharapkan on-cam jika tidak ada kendala sinyal ataupun jika tidak ada kendala sinyal maupun ada acara lain diharapkan untuk on-cam demi terselenggaranya acara kali ini. Baik, memasuki acara inti, yaitu pengundian nomor urut calon anggota legislatif. Kepada yang bertugas maupun operator, dipersilahkan. Oke, sebelum memulai pengundian nomor urut baik caleg maupun paslon capres-cawapres, saya akan membacakan tata cara pengundian nomor urut caleg serta tata cara pengundian nomor urut capres dan cawapres. Yang pertama ada tata cara pengundian nomor urut caleg. 1. Panitia memanggil satu persatu calon anggota legislatif untuk memastikan kehadiran. 2. Panitia memasukkan nama calon anggota legislatif yang hadir ke laman web pengundian nomor urut. 3. Panitia melakukan pengundian melalui web yang sudah ditentukan. 4. Menyebutkan nomor urut dari hasil pengundian yang telah dilakukan. 5. Caleg yang sudah mendapatkan nomor urut dihapus namanya dari laman web pengundi nomor urut. 6. Caleg yang merupakan satu-satunya perwakilan dari fakultas tidak perlu melakukan pengundian nomor urut. Selanjutnya untuk tata cara pengundian nomor urut capres-cawapres. 1. Panitia memanggil satu persatu pasangan calon presiden, wakil presiden untuk memastikan kehadiran. 2. Panitia memasukkan nama pasangan calon presiden, wakil presiden yang hadir ke laman web pengundi nomor urut. 3. Menyebutkan nomor urut dari hasil pengundian yang telah dilakukan. 4. Panitia melakukan pengundian melalui web yang sudah ditentukan. Itu untuk tata cara pengundian nomor urut. Untuk pengundiannya nanti akan dilakukan untuk caleg terlebih dahulu, baru ke cawapres. Ya, sebelum melakukan pengundian, saya akan melakukan checking kehadiran dulu untuk caleg dan juga capres ya. Untuk caleg dulu, mohon untuk bisa on mic dan mengatakan hadir jika hadir setelah saya menyebutkan namanya ya. Apakah bisa dipahami? Oke, langsung saja untuk checking kehadiran dari caleg. Yang pertama, Hanifia Adha, apakah hadir? Hadir. Oke, Syafira Mahfudah. Hadir. Bisri Musa Azhari. Hadir. Desinta Putri. Ya, hadir. Alwani Ahmad. Hadir. Muhammad Mahdiul Kolbi. Hadir. Rizky Wahyu Perdana. Hadir, Mbak. Hadir. Bagus Indra Pribadi.
Halo, Bagus Indra Pribadi, apakah sudah hadir? Oke, lanjut ke Fikri Haikal Amin. Hadir. Neni Lugita Sari. Hadir. Muhammad Adam Firdausi. Hadir, Kak. Inayatullah Riun. Hadir. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Erwantio. Hadir. Oke. Selanjutnya karena sudah checking kehadiran, kita bisa langsung untuk memulai pengundian untuk yang caleg terlebih dahulu. Setelah pengundian nomor urut untuk caleg, baru dilanjutkan untuk pengundian nomor urut paslon capres cawapres. Seperti itu ya teman-teman semua yang ada di sini. Untuk operator mungkin bisa ditampilkan web untuk pengundian nomor urutnya. Oke, jadi nanti kita mulai dari per fakultas dulu ya, karena untuk FKOR dan juga FMIPA hanya ada satu caleg, jadi otomatis langsung nomor 1, langsung mendapatkan nomor urut 1 di surat suara nanti. Seperti itu ya untuk FKOR dan FMIPA. Jadi ini untuk FKIP terlebih dahulu. Jadi nanti caranya setiap pemberhentian itu berarti misalnya nanti ini setelah diputar lalu berhenti, itu dia langsung mendapatkan nomor urut 1. Setelah dia mendapatkan nomor urut 1, namanya akan dihapus dari list yang ada di web sehingga dia sudah tidak ada di list. Jadi lanjut ke nomor selanjutnya, seperti itu. Langsung saja untuk calon legislatif Dema UNS dari FKIP ya. Kita mulai untuk nomor urut 1. Dari operator bisa spin. Ya, nomor 1 berarti Desinta Putri. Selanjutnya, untuk nama Desinta Putri bisa dihapus. Jika sudah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Hanifia Azhar. Lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 atas nama Rizky Wahyu Perdana. Selanjutnya nomor 4. Nomor urut 4 atas nama Muhammad Mahdiul Qalbi. Nomor urut 5 atas nama Fikri Haikal Amin. Nomor urut 6 atas nama Bagus Indra Pribadi.
nomor urut 7 atas nama Alwani Ahmad. Nomor urut 8 atas nama Safira Mahfudah. Berarti dengan demikian otomatis Bisri Musa menjadi nomor urut 9. Ya, ini untuk Fakultas FKIP ya. Kita lanjut ke fakultas berikutnya. Karena FKOR dan FMIPA hanya ada satu caleg, kan tadi berarti tidak usah dilakukan pengundian. Sekarang ke Sekolah Vokasi, SV. Ada 2 nama ya, Neni Lugitasari dan juga Muhammad Adam Firdausi. Ya, langsung saja untuk nomor urut 1 bisa di-spin. Ya, untuk nomor urut 1, caleg SV atas nama Neni Lugitasari. Berarti otomatis dengan demikian Muhammad Adam Firdausi menjadi nomor urut 2. Nah, itu untuk yang caleg. Selanjutnya kita lanjutkan pengundian nomor urut untuk capres cawapres. Sebelumnya saya cek kehadirannya terlebih dahulu untuk pasangan Idil Fuadi. Apakah sudah hadir? Sudah, Mbak. Halo? Ya, halo. Halo, halo. Ya, Tes, sudah tes. hadir? Ya, hadir Sudah. ya. Lalu untuk pasangan Zaki Afdal, Hadir. oke, hadir ya. Karena kedua paslon sudah hadir, kita langsung saja ke pengundian nomor urut. Jadi nanti yang setelah di-spin lalu berhenti, lalu sudah muncul nama, itu otomatis menjadi nomor urut 1 dan nama paslon satunya menjadi nomor urut 2. Seperti itu ya. Langsung saja bisa di-spin. Bentar. Oh ya, gimana? Kalau nomor 1 itu merah atau biru, atau penjelasannya gimana? Mohon maaf, bisa diulang? Terkait penjelasan nanti mungkin, sorry. Oh, ini udah kebagi ya? Nggak jadi, sorry. Oke. Jadi ini di layar kan sudah ada spinannya ya, sudah ada namanya Idil Fuadi dan juga Zaki Afdal. Jadi nanti begitu diputar dan berhenti menunjuk satu nama, satu pasangan, maksud saya satu pasangan itu otomatis menjadi nomor urut 1 dan pasangan yang tadi satunya itu akan menjadi nomor urut 2 seperti itu. Apakah bisa dipahami? Siap, dipahami. Oke, jika bisa dipahami, kita langsung saja ke pengundian nomor urutnya untuk paslon capres-cawapres. Monggo operator bisa diputar. Ya, berarti dengan demikian untuk nomor urut 1 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM UNS tahun 2021 atas nama paslon Idil Fuadi dan untuk nomor urut 2 atas nama Zaki Afdal. Seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, karena sudah selesai untuk pengundian nomor urutnya, bisa dilanjutkan untuk pembacaan surat keputusan.
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum UNS nomor 013-SK KPUE UNS 12-2020 tentang pengundian dan penetapan nomor urut calon anggota legislatif Dewan Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Menimbang A. Bahwa pemilihan umum mahasiswa UNS tahun 2020 merupakan sarana demokratisasi kampus untuk mewujudkan student government. B. Bahwa untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa UNS perlu adanya anggota legislatif DEMA UNS sebagai penyalur aspirasi mahasiswa. C. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu segera disahkan melalui surat keputusan. Mengingat A. Undang-Undang KBM UNS Nomor 1 Pasal 5 Tahun 2020 tentang pencalonan anggota legislatif DEMA UNS dalam pemilihan umum mahasiswa Universitas 11 Maret. Memutuskan menetapkan 1. Nomor urut calon anggota legislatif DEMA UNS 2021 berdasarkan pengundian yang dilakukan pada Rabu 2 Desember 2020 sesuai yang tertera dalam lampiran. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surakarta tanggal 2 Desember 2020 pukul 16.28 WIB. Ketua KPU UNS Umi Wahidatul Latifah NIM K3317074 menandatangani. Lalu untuk lampirannya berisi nomor urut sesuai dengan yang tadi sudah dilalui pengundian. Mungkin nanti untuk operator bisa memasukkan nama-namanya sesuai dengan nomor urut. Selanjutnya surat keputusan untuk paslon capres-cawapres ya. Ya, langsung saja untuk pembacaan surat keputusan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden BEM UNS. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum UNS nomor 11-SK-KPUE-UNS-12-2020 tentang pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden
BEM, Universitas 11 Maret Surakarta. Menimbang A. Bahwa pemilihan umum mahasiswa pemilu UNS tahun 2020 merupakan sarana demokratisasi kampus untuk mewujudkan student government. B. Bahwa untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa UNS perlu adanya presiden dan wakil presiden BEM UNS sebagai penyalur aspirasi mahasiswa. C. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu segera disahkan melalui surat keputusan. Mengingat A. Undang-Undang KBM UNS Nomor 1 Pasal 6 Tahun 2020 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden BEM dalam pemilihan umum mahasiswa Universitas 11 Maret memutuskan menetapkan 1. Nomor urut pasangan calon presiden BEM UNS 2021 berdasarkan pengundian yang dilakukan pada Rabu 2 Desember 2020 sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan Idealisitus Pratama Muhammad Fuadi Hakimi. B. Nomor urut 2 pasangan Zaki Mustafa Zuhad Abdullah Al-Haddad. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surakarta tanggal 2 Desember pukul 16.33 WIB. Ketua KPU UNS Umi Wahidatul Latifah NIM K3317-074 menandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden BEM dan juga tadi yang sudah dibacakan tentang pengundian dan penetapan nomor urut calon anggota legislatif DEMA UNS. Demikian untuk pengundian nomor urut dan juga pembacaan surat keputusan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, setelah dilakukan pengundian nomor urut dan juga pembacaan surat keputusan oleh Ketua KPU UNS tahun 2020, selanjutnya akan dilanjutkan oleh OSI masing dari calon legislatif di 2020, dimulai dari Fakultas Keguruan di nomor Putri, persilahkan. Saudara Desinta Putri, apakah masih ada dalam forum kali ini? Masih. Baik, silakan. Bisa diulang nggak? Soalnya putus-putus tadi. Baik, untuk acara selanjutnya dari masing-masing calon anggota legislatif DEMA UNS tahun 2021 menyampaikan orasinya dimulai dari Desinta Putri sebagai nomor urut 01 dari FKIP. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, saya nomor urut 1 Desinta Putri dari BPKN FKIP. Aspirasi saya untuk kali ini yaitu menjelaskan cara pikir dan berperilaku politik di mahasiswa itu sendiri. Jadi saya masih melihat mahasiswa tuh cara berpikir politiknya itu masih acak-acakan. Jadi saya tuh ingin meluruskan itu semua. Jadi saya juga menyalurkan aspirasi dari mahasiswa untuk khususnya untuk FKIP untuk menjadi pemimpin. Saya menjadi pemimpin yang lebih adil dan profesional. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dilanjut
nomor urut 2. Baik, apakah Saudara Hanifah ada masih ada? Masih ada. Cek apakah suaranya jelas? Jelas. Oke. Ya, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hanifah Adha. Saya dari Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2017 dari FKIP. Di sini aspirasi yang ingin saya bawa yaitu untuk terutama membawa aspirasi dari teman-teman FKIP. Kemudian untuk itu saya juga perlu belajar banyak tentang DEMA karena sekolah legislatif juga masih berlangsung. Jadi di situ saya akan learning by doing dan juga mendedikasikan profesionalitas saya dan juga apa yang saya akan bekerja bersama dengan teman-teman DEMA nanti dengan sesuai kondisi dan juga semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya maaf, ada kendala teknis dari sinyal saya. Kemudian dilanjut tadi nomor urut 04 dari M. Mahdiul, apakah masih ada? Oh, Rizky Wahyu Pradana sudah ada. Baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk Saudara. Untuk Rizky Wahyu Pradana, mungkin terkendala sinyal. Baik, langsung saja ke... Oh, sudah bisa. Baik, silakan. Baik, sepertinya ya masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya dan caleg sebelum Baik, karena Saudara Rizky ada terkendala sinyal, dilanjut untuk nomor urut 05 karena tadi yang
nomor urut 04 ada Mahdiul itu juga terkendala sinyal, maka dilompati ke nomor urut 06 yaitu Bagus Indra. Apakah Bagus Indra masih ada di dalam forum? Oh, untuk Saudara Fikri, iya, terlewat sebentar. Nanti ada Bagus Indra terlebih dahulu karena sudah di spotlight. Baik, silakan. Untuk Bagus Indra, suaranya belum terdengar dengan jelas. Tidak ada suara yang muncul. Masih belum terdengar dengan jelas. Masih belum terdengar ya? Apakah jelas? Sudah. Ya. Nggak usah pakai headset berarti. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Indra pribadi. Saya dari perwakilan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aspirasi saya, mungkin ini teman-teman. Dari sejak awal mahasiswa memang ada namanya suatu wadah namanya keluarga besar mahasiswa. Tapi hingga saat ini beberapa dari teman-teman atau mungkin dari kita sendiri masih terkendala apa itu keluarga besar mahasiswa. Maka di sini dari saya sendiri termasuk teman-teman nanti yang akan menjadi calon legislatif di DEMA UNS 2021 adalah menjadi aspirasi tentang permasalahan yang ada di lingkup kampus, khususnya di lingkup FKIP yang pertama. Yang kedua ialah memberikan pengetahuan dan pencerdasan mengenai adanya kelegislatifan di kampus. Mengingat di kampus sendiri tidak hanya eksekutif saja seperti BEM, tapi juga ada legislatif yaitu DEMA seperti itu. Nah, harapannya teman-teman bisa mendapatkan ilmu mengenai pengetahuan kelegislatifan di kampus. Mungkin itu dari saya karena saya juga masih belajar mengenai soal kelegislatifan di kampus, khususnya termasuk juga secara umum di KBM UNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menuju dari lompatan tadi ada Saudara Fikri Haikal, nomor urut 05. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Fikri Haikal Amin dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP 2019. Mungkin dari sini saya pribadi mungkin akan membawa aspirasi dari mahasiswa bahwa ya di mahasiswa sendiri ini kebanyakan masih ragu soal masih kurang kritis terhadap apa yang dialami oleh apa saja permasalahan yang ada di kampus kita itu. Mungkin seperti uang SPI atau yang lain-lain. Nah, mungkin diharapkan di sini saya bisa mewakili semua mahasiswa yang merasa masih kurang terhadap kebijakan kampus yang dirasa merugikan. Nanti saya bisa mewakili mereka dalam kegiatan yang misal seperti forum itu yang menghadiri semua perwakilan itu. Mungkin yang kedua, di kampus sendiri kan juga tersedia ada eksekutif dan legislatif. Nah, saya rasa edukasi tentang legislatif atau mungkin tentang apa sih, kan sebenarnya kampus sendiri ini kan miniatur negara ya. Jadi kayak apapun yang ada di kampus itu bisa menjadi contoh untuk negara kita. Nah, sedangkan di legislatif kita sendiri itu kayak kurang dikenal. Apa sih DEMA kok jarang didengar kayak gitu. Padahal DEMA itu yang penting seperti itu. Jadi saya sendiri bisa memperkenalkan DEMA dan legislatif sendiri kepada warga kampus dan mahasiswa yang ada di kampus. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 07 yaitu Saudara Alwani. Apakah Saudara Alwani masih ada dalam forum? Cek, apakah suara saya terdengar?
Ya, baik, sudah terdengar. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator atas kesempatannya. Jadi sebenarnya perkenalkan, nama saya Alwani Ahmad, saya dari FKIP, dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2018. Jadi di sini yang ingin saya bawa adalah bahwasanya saya ingin mengembalikan marwah DEMA UNS, yakni yang selama ini seharusnya DEMA itu adalah sebuah lembaga tertinggi dalam struktur KBM. Namun bahwasanya DEMA seperti tidak ada tampaknya gitu loh di hadapan para mahasiswa UNS gitu. Jadi harapan saya ingin mengembalikan itu dan tentunya memberikan pencerdasan terkait apa sih struktur undang-undang, struktur KBM dan lain sebagainya kepada mahasiswa UNS gitu. Karena ya biar DEMA itu kelihatan fungsinya gitu loh, kelihatan bagaimana fungsinya, ada sebagaimana semestinya gitu loh. Dan juga tentunya saya tidak akan melupakan apa yang namanya aspirasi ya, aspirasi tentunya yang saya wakilkan adalah dari mahasiswa FKIP seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 08 dari Saudara Safira. Apakah Saudara Safira? Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Udah kedengeran? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mahfudah Fikriyah dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2018 Fakultas FKIP. Jadi di sini saya akan menjadikan lembaga legislatif itu sebuah sarana aspirasi yang demokratis dan bersinergis, sehingga akan tumbuh suasana yang profesional dan kekeluargaan di lembaga legislatif UNS. Selain itu, saya juga berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa, khususnya dari fakultas saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk FKIP yang terakhir, nomor urut 09, ada Saudara Bisri Musa. Apakah Saudari Bisri Musa masih ada di dalam forum? Masih. Ya, baik. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisri Musa Sari dari Pendidikan Matematika FKIP UNS. Apa yang ingin saya bawa untuk DEMA UNS tahun depan ya, saya hanya ingin mengembalikan DEMA kepada fitrahnya sebagai lembaga legislatif yang aktif ya, dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentuk undang-undang, dan juga fungsi aspirasinya. Ya, kita mengetahui ya bahwa mungkin DEMA tidak menjadi lembaga yang dilihat atau dilirik oleh mahasiswa, tapi peran dari DEMA sendiri memang cukup besar ya, terutama pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa peran DEMA ternyata DEMA UNS, peran DEMA ternyata sangat diperhatikan oleh mahasiswa, terutama isu-isu yang berkembang di belakangan ini. Dan saya hanya ingin mengaktifkan kembali peran-peran DEMA yang mungkin belum bisa aktif di sebelum-sebelumnya. Hanya itu aja. Terima kasih. Selanjutnya lokasi ada yang bersama Neni dengan 01. Apakah Neni ada di dalam forum? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandul Putasari dari perwakilan Sekolah Vokasi dari program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Untuk saya sendiri itu yang saya bawa mengoptimalisasikan fungsi dan perannya DEMA sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, dan juga pengawasan. Itu saja sih.
Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 02 ada Muhammad Adam Firdausi. Apakah saudara Muhammad Adam Firdausi masih ada di dalam? Masih, Kak. Baik, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Adam Firdausi dari Prodi D3 Farmasi, Sekolah Vokasi 2018. Ya, langsung saja di sini yang saya ingin aspirasikan yaitu bagaimana memperkuat peran profesionalitas dan integritas dari DEMA UNS. Lalu terutama mengenai isu internalisasi dari diri internal DEMA sendiri di UNS, ya itu benar-benar terlihat ya bagaimana belum ratanya masing dari perwakilan dari masing-masing fakultas. Untuk itu saya juga berharap nih buat teman-teman ALEK semua juga untuk bekerja sama juga untuk mewujudkan DEMA yang profesional berintegritas dan pastinya bisa bermanfaat dan mampu memberikan suatu gambaran bagaimana keprofesionalan lembaga legislatif di UNS. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut ke FKOR. Ada Inayatullah. Apakah saudara Inayatullah masih ada di dalam forum? Baik, saya ulangi kembali. Apakah saudara Inayatullah dari FKOR masih ada di dalam forum? Karena tidak ada tanggapan, maka dilanjut dari FMIPA. Ada Muhammad Erwantio Nugroho. Silakan untuk menyampaikan aspirasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek suara saya bisa terdengar? Bisa. Ya, oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwantio Nugroho, biasa dipanggil Erwan, dari perwakilan FMIPA ya, prodinya S1 Ilmu Lingkungan Angkatan 2019. Nah, yang saya bawa kali ini adalah memaksimalkan fungsi dari DEMA UNS sebagai poros utama dalam menampung aspirasi mahasiswa, baik itu dengan cara inspiratif maupun komunikatif. Nah, mengapa sih latar belakang saya mengangkat tersebut gitu? Nah, yang pertama adalah banyak sekali mahasiswa yang kurang memahami terhadap legislatifan, sehingga ke depan harapannya mahasiswa dapat mengerti struktur organisasi mahasiswa di kampus dan lebih peka terhadap isu-isu yang ada saat ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya ada orasi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM UNS tahun 2021 dengan masing-masing durasi waktu 5 menit. Bisa dimulai dari paslon nomor 01 untuk saudara Mas Idealis dan Muhammad Faudi bisa. Ya, baik. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Suaraku jelas nggak ya? Di sini aku yang wakilin ya, yang wakilin Bang Idil juga, Mas Idealis calon presiden. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadi Hakimi, di sini mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Mungkin aku berbicara tentang organisasi dulu. Organisasi yang merupakan hub of people, yaitu dalam hal ini BEM UNS, itu seharusnya dan sejatinya itu merupakan perwujudan dari pereratan dan pengsinergisan antara elemen-elemen mahasiswa UNS. Nah, namun dalam kondisi belakangan ini, kehadiran BEM UNS, ada atau tidaknya BEM UNS, itu mungkin tidak dirasakan oleh beberapa elemen. Mungkin karena beberapa faktor dan hal gitu. Karena juga romantisme gerakan yang saat ini masih terpengaruh oleh gerakan-gerakan masa lalu, sehingga memunculkan sedikit ego sektoral, sehingga eksklusivitas dan lainnya itu masuk ke dalam organisasi itu sendiri. BEM UNS saat ini mungkin kita bisa lihat banyak sekali, saya terutama anak teknik,
dan banyak sekali elemen-elemen juga eksakta itu belum merasakan secara langsung pengaruh dari ada atau tidaknya BEM UNS itu sendiri. Mungkin kalau berbicara tentang eksternal tersebut. Nah, tapi kalau berbicara tentang internal, itu kita bisa lihat kepada juga hubungan antar elemen UNS itu sendiri. Hubungan antar elemen UNS hari ini itu sangatlah renggang. Banyak sekali miskonsepsi dan juga forum-forum yang sekiranya hanya berupa formalitas, tidak mencakup outcome yang dihasilkan itu tidak ada. Misalkan seperti pereratan, pengharmonisasian, dan nilai-nilai yang sifatnya itu berupa outcome, bukan output. Jika berbicara output banyak, mungkin forum-forum itu sudah banyak. Jika berbicara outcome, itu kita bisa lihat hari ini. Teman-teman bisa tafsirkan sendiri. Yang kedua adalah, bisa kita lihat jika di internal, mungkin kita lihat banyak sekali program juga nilai-nilai yang ditawarkan saat ini oleh student government yang selama beberapa tahun belakangan itu sifatnya mungkin satu arah dan mungkin belum mencakup beberapa elemen-elemen internal BEM itu sendiri. Sehingga menurut teori Paulo Freire, jika kita mengatakan bahwa mahasiswa saat ini yang terutama di BEM UNS itu belum memiliki kesadaran kritis, yang mana tingkatan menurut teori Paulo Freire ada tingkatan paling atas, tingkatan paling bawah adalah tingkatan yang paling primordial atau yang paling magis, naif, dan kesadaran kritis. Kita seharusnya sebagai mahasiswa yang merupakan hub of people seharusnya menjadi paling atas, yaitu kesadaran kritis. Setiap mahasiswa mampu kritis, mengkritisi kesadarannya juga atas dasar gerakan dan kemauannya sendiri, bukan karena kepentingan yang ada di belakang. Mungkin bisa teman-teman lihat sekarang saat ini. Mungkin saat ini juga yang ketiga adalah harmonisasi antara hubungan elemen-elemen lainnya. Itu mungkin kita bisa lihat sekarang. Mungkin teman-teman bisa nilai. Coba kalian teman-teman bisa nilai sekarang apakah BEM sekarang mungkin di antara UKM dan lainnya itu dapat terasa secara langsung. Mungkin nilainya itu terasa secara langsung kepada kegiatan kemahasiswaan dan mungkin kegiatan kampus. Bisa teman tafsirkan sendiri. Ya mungkin sekian dari saya. Dan yang terakhir, saya ingin berbicara tentang UNS itu walaupun hampir semuanya rata-rata adalah pilihan kedua, ketiga, dan bukan merupakan pilihan pertama sebagai universitas yang difavoritkan, tapi kita sebenarnya berhak untuk menjadi universitas yang juga mampu menjadi universitas yang memanusiakan mahasiswa, bukan hanya formalitas belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian orasinya. Kemudian dilanjut oleh paslon nomor 02, ada Mas Jaki dan Mas Abdullah. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, cek suara saya kedengaran dengan jelas nggak kawan-kawan? Memantul, suaranya mantul. Oke. Sekarang jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah narasi peradaban yang semoga mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah perubahan, sebuah narasi pengingat yang semoga mengingatkan kita untuk senantiasa menuju kebaikan dan kebenaran. Sambut salam hangat dari saya, salam cinta atas nama kebermanfaatan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan semua, mungkin sedikit narasi ya. Saya mungkin tidak akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang menjadi visi misi saya, karena mungkin belum waktunya ya, di besok hari ataupun lusa ya, udah mulai kampanye. Namun ingin bercerita sedikit terkait apa yang akhirnya kita harapkan ya. Ya tentu Afdal Zaki berangkat dari sebuah keresahan, berangkat dari sebuah langkah-langkah penyempurnaan, langkah-langkah pengupayaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kami tidak mengharapkan sesuatu pun dari manusia,
tidak mengharapkan harta benda atau imbalan lainnya, tidak juga popularitas, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia, terbentuknya UNS yang lebih baik dan bermartabat, serta kebaikan dari Allah pencipta alam semesta. Dan tentu Afdal Zaki punya satu narasi yang akhirnya disiapkan, yang akhirnya menjadi gagasan kita, menjadi narasi untuk kemudian ibaratnya sebagai proposal kami untuk kita ajukan ya, terkait bagaimana poros manajerialnya nanti, bagaimana terkait advokasinya nanti, kemudian pengembangan minat bakat, empowering people, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, dan bagaimana ruang-ruang titik temu atau kolaborasi itu dibuka seluas-luasnya. Dan yang jadi catatan, apa yang menjadi jalan kita, peneguhan jalan kita, tentu kita berharap bahwa langkah-langkah kita itu adalah bukan politik pragmatis, tapi politik moral, politik nilai, dan gerakan politik yang akhirnya akan dihadirkan adalah bagaimana kita menghadirkan satu gerakan oposisi non permanen terhadap kampus dan terhadap bangsa kita, negara kita atau pemerintah, yang akhirnya mungkin itu jadi catatan hari ini. Banyak persoalan di bangsa kita, banyak persoalan di UNS ini yang perlu kita jawab bersama, yang perlu kita hadirkan solusinya bersama. Nah, mungkin yang perlu sekali lagi kami titik beratkan bahwa Afdal Zaki tidak berniat untuk kemudian menjadi sosok yang akhirnya dibangga-banggakan, dipuja-puja di UNS ini, tapi kita membawa sebuah cinta yang artinya pengorbanan, cinta yang harapannya itu bisa kami curahkan, entah waktu kita, pikiran kita, karena kita memaknai bahwa ketika kita masuk ke UNS, ketika kita menjadi warga Indonesia, Tuhan itu memberikan sebuah pemaknaan untuk kita. Oh, Zak, Afdal, gitu. Allah tuh ngasih kesempatan lu buat ke UNS, bukan cuma untuk sekedar numpang gaya-gayaan, oh lu kuliah di kampus negeri gitu. Bukan hanya itu, tapi ada makna yang lebih dalam. Bagaimana kita mencerdaskan yang lainnya atas kesadaran-kesadaran yang kita miliki tersebut. Nah, mungkin yang perlu kita jadikan catatan adalah kita itu adalah titik temu ya teman-teman. Titik temu yang ingin kita hadirkan bahwa segala aspirasi dari teman-teman, segala apa yang akhirnya menjadi harapan dari teman-teman, ayo kita bareng-bareng perjuangkan, kemudian lakukan yang terbaik untuk UNS dan Indonesia yang lebih baik dan berdaya. Mungkin itu aja. Terus mungkin dari sebelah saya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya, ingin mengajak nih buat teman-teman semua untuk ikut menyemarakan dan mengajak nih buat teman-teman semuanya menyemarakan pemilu pada hari ini gitu, pada tahun ini. Agar apa? Agar demokrasi di UNS akan semakin baik dan akan semakin maju, dan harapannya ini kita bisa berjuang bareng-bareng, nggak hanya sendiri aja. Jadi apa? Agar ya itu tadi, agar Indonesia di UNS lebih baik dan Indonesia lebih baik. Mungkin itu aja dari kami. Oke, semangat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasinya. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu ada penutup diwakilkan oleh Ketua KPUNS tahun 2020 kepada Mbak Umi. Waktu dan tempat kami persilakan. Langsung saja, alhamdulillah untuk pengundian nomor urut baik caleg maupun paslon capres pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dari saya selaku Ketua KPUNS 2020, berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang sudah mensukseskan acara ini dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara pada sore hari ini. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih, dan jika ada kurangnya dari saya sebagai Ketua KPU ataupun dari teman-teman panitia yang lain, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk dari saya segitu saja. Cukupkan, mungkin bisa selanjutnya ditutup oleh MC. Dan pesan saya, jaga kesehatan untuk teman-teman semua di tengah kondisi yang seperti ini. Semoga nantinya pemilu walaupun dalam kondisi
daring seperti ini bisa tetap berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Omi atas kata-kata penutupnya. Sampailah kita di penghujung acara, tapi sebelumnya mungkin saya bisa dibantu operator untuk mendokumentasikan pada acara kali ini. Untuk tim operator, bisa dibantu saya untuk pendokumentasian pada acara kali ini. Oke, dimohon ke semua peserta on cam dulu ya. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara kali ini. Saya selaku MC, apabila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan-kawan. Kita tinggal sedikit. Ini udah semua belum? Maksudnya udah panitia semua belum?